Selamat pagi Pak Krom, perkenalkan nama saya Vanka Auliani. Saya akan membahas seputar investasi saham. Investasi saham. Investasi saham adalah penanaman uang atau modal ke dalam suatu perseroan terbuka untuk memperoleh keuntungan jangka panjang. Selain untuk memperoleh keuntungan, investasi juga memiliki manfaat sebagai sarana perlindungan aset dari inflasi, sebagai dana pensiun, tabungan masa depan, dan sarana untuk mencapai kebebasan finansial. Ada berbagai macam bentuk investasi yang dikenal oleh masyarakat, seperti saham, emas, properti, obligasi, deposito, dan reksadana. Saya akan membahas seputar investasi saham. Apa itu saham? Saham adalah bentuk kepemilikan atas modal suatu perusahaan. Berinvestasi saham dapat memberikan imbas hasil yang besar jika dilakukan dengan benar dan disiplin yang tinggi. Dengan berinvestasi saham, kita dapat menghasilkan return yang berkisar 30-50% per tahun. Terlebih jika tren saham sedang naik, kita bisa mendapatkan return hingga lebih dari 50% per tahun. Berikut ini kita dapat melihat list dari saham top gainers selama tahun 2020. Return saham pada tahun 2020 bisa mencapai hingga ratusan persen karena terjadinya crash market pada bulan Maret lalu, di mana awal mula dari COVID-19 di Indonesia. Berikut ini adalah chart dari saham BRIS. Januari 2020, harga tertinggi saham BRIS ada di level 336.000 per lembar. Dan pada bulan Desember, harga tertingginya naik menjadi 2.490 per lembar. Harganya naik sebanyak 600% lebih. Kemudian, kita dapat melihat saham Antam sebagai contoh berikutnya. Pada Januari 2020, harga tertinggi saham Antam ada di level 920 per lembar. Lalu, pada bulan Desember 2020, harga tertingginya naik menjadi 2070 per lembar. Harganya naik sebanyak 100% lebih. Kenaikan contoh harga saham tersebut terjadi karena tren kedua saham sedang naik. Jadi penting bagi kita untuk selalu update informasi mengenai tren terbaru untuk mendapatkan keuntungan dalam pasar saham. Berikut ini adalah saham top loser selama tahun 2020. Kita bisa lihat terjadi tren penurunan pada sektor tertentu. Seperti pada kode saham Zinc, ini merupakan perusahaan sektor pertambangan yang produknya berupa batu bara. Dan saham GAA yang merupakan saham dari transportasi Garuda Indonesia. Kedua saham ini terdampak secara signifikan dan nilainya menjadi turun hingga puluhan persen dikarenakan kondisi COVID-19 yang membatasi aktivitas masyarakat. Berikut ini kita bisa melihat chart dari saham GIA. Pada Januari 2020, harga terendah GIA ada di level 372 lembar per saham. Lalu pada bulan Desember 2020, harga sahamnya turun menjadi 280 per lembar. Harganya turun sebanyak 20% lebih. Sementara pada chart Zinc, harga pada awal Januari 2020, harga terendahnya berada di titik 348 per lembar. Lalu pada bulan Desember, harga terendahnya turun menjadi 156 per lembar. Harganya turun sebanyak 50% lebih. Penurunan dari contoh harga saham tersebut terjadi karena kedua tren saham tersebut sedang turun. Penting bagi kita untuk selalu mengupdate informasi seputar kondisi terkini agar kita dapat mengetahui tren terkini dari kondisi saham. Berinvestasi saham sama seperti mengendarai pesawat. Untuk mencapai kebebasan finansial, kita harus memahami tentang dunia saham itu sendiri. Pentingnya bagi kita untuk menganalisa sendiri dan menggunakan manajemen yang tepat. Bukan hanya ikut-ikutan, karena dunia saham fluktuasinya cukup tinggi. Your money is your responsibility. Bagaimana wujud saham? Saham adalah bentuk kepemilikan atas suatu modal perusahaan. Dulunya, wujud saham seperti dokumen seperti ini. Namun, di zaman sekarang, saham diperjualbelikan secara online.
Saham yang telah kita beli dapat kita lihat melalui akses acuan kepemilikan sekuritas yang dapat kita akses melalui situs akses.kci.co.id. KCI merupakan singkatan dari Konsultan Sentral Efek Indonesia, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian LPP di Pasar Modal Indonesia. KCI bertugas untuk menyimpan saham milik investor yang melakukan transaksi jual-beli di Bursa Saham Indonesia. KCI memiliki sistem yang bernama Akses. Dari Akses, nasabah dapat memonitor posisi dan mutasi efek yang terjadi pada rekening dana nasabah (RDN). Manfaat fasilitas Akses antara lain: yang pertama, investor dapat mengakses secara real-time data kepemilikan efek dan mutasi RDN selama 30 hari terakhir. Yang kedua, mempermudah investor untuk melihat laporan portofolio miliknya yang tersebar di beberapa sekuritas. Di mana kita dapat membeli saham? Kita dapat membeli saham di pasar modal. Di Indonesia, nama pasar modal kita adalah Bursa Efek Indonesia. Bursa saham adalah tempat bertemunya antara penjual saham, yakni perusahaan terbuka, dengan pembeli saham, yakni masyarakat luas, dengan saham sebagai objek yang diperjualbelikan. Pasar reguler Bursa Efek Indonesia beroperasi mulai dari hari Senin sampai Jumat dengan 2 sesi. Sesi pertama itu pukul 9 pagi hingga jam setengah 12 siang. Sesi kedua mulai dari setengah 2 siang hingga jam 14.50 siang. Berikut adalah tahapan untuk transaksi dalam saham online. Yang pertama, kita dapat membuka rekening saham. Kedua, deposit dana. Ketiga, install software trading online. Keempat, jual atau beli saham via software. Kelima, mempelajari strategi investasi saham. Saya akan menjelaskan mulai dari tahap pembukaan rekening saham. Rekening saham juga bisa kita sebut dengan rekening dana nasabah atau RDN. Tahap pertama dalam membuka RDN adalah memilih perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang telah mendapat izin dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek, penjamin emisi efek, atau kegiatan lain sesuai dengan ketentuan pengawas pasar modal. Kita dapat memilih sendiri sekuritas yang kita inginkan. Berikut ini adalah contoh dari beberapa sekuritas yang ada di Indonesia. Ada IPOT, ada Panin Sekuritas, Mirai Aset, Mandiri Sekuritas. Nantinya, sekuritas ini yang akan membukakan RDN kita. Ini adalah contoh minimal setoran pada perusahaan sekuritas. Saya hanya mengambil 3 contoh. Yang pertama, ada Indo Premier Sekuritas atau IPOT. Itu tanpa minimal setoran. Yang kedua adalah RHB Sekuritas Indonesia, minimal setorannya sebesar Rp100.000. Dan Mirai Aset Sekuritas Indonesia, minimal setorannya sebesar Rp10 juta. Perusahaan sekuritas sebagai perantara jual beli saham akan membebankan fee kepada kita, dengan beban fee yang berbeda-beda setiap sekuritas. Contohnya adalah sebagai berikut. Fee transaksi jual beli saham. Setiap sekuritas memiliki pembebanan biaya yang berbeda-beda. Berikut ini adalah contoh dari fee broker RHB Sekuritas. Untuk fee beli, itu dikenakan dengan total fee 0,15%, sementara fee jualnya 0,25%. Berikut adalah contoh dari trade confirmation. Di sini kita bisa melihat hasil real dari yang sebelumnya sudah saya tampilkan. Seperti ini, di tax sales atau pajak penjualan, ini terdapat nominal, karena saya melakukan transaksi jual, sementara pada transaksi beli tidak terdapat nominal di sales tax. Jenis saham berdasarkan kapitalisasi. Ada saham lapis pertama, atau juga bisa disebut dengan saham blue chip, yang memiliki ciri perusahaan yang sudah besar dan mapan. Produknya dikenal luas oleh masyarakat dan bisnisnya sudah lama berjalan.
bermodalkan lebih dari 40 triliun rupiah. Volatilitasnya cenderung stabil. Pergerakan harga sahamnya cenderung stabil dan beraturan. Cocok untuk investasi dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dikarenakan produknya terus dipakai masyarakat, maka perusahaan akan terus berekspansi dan memberikan keuntungan kepada investor, baik dari capital gain maupun dividen. Yang terakhir, penggerak IHSG. Saham blue chip merupakan saham liquid. Peminatnya banyak, hingga volume transaksinya pun juga banyak. Hal ini menyebabkan saham blue chip sebagai penggerak IHSG, karena market cap-nya yang besar dan volume transaksinya yang banyak. Yang kedua, ada saham lapis kedua atau second liner, yang memiliki ciri perusahaan yang sedang berkembang. Umumnya produknya sudah dikenal masyarakat, tetapi perusahaan tersebut masih dalam proses ekspansi. Bermodalkan 1-40 triliun rupiah. Volatilitasnya lebih aktif. Pergerakan harga saham tidak terlalu stabil, namun likuiditas sahamnya masih cukup baik. Cocok untuk swing trade dengan jangka waktu 3 minggu sampai 1 tahun. Yang terakhir, ada saham lapis ketiga atau trade liner, yang memiliki ciri perusahaan kecil bermodalkan kurang dari 1 triliun rupiah, volatilitasnya yang sangat tinggi. Pergerakan harga sahamnya tidak beraturan, harganya naik begitu tinggi, kemudian bisa jatuh hingga mencapai ARB sebesar 7%. Sering dimanfaatkan oleh scalper atau day trader, dengan jangka waktu kurang dari 3 minggu. Berikut adalah contoh perusahaan berdasarkan kategori dari kapitalisasinya. Yang pertama itu ada saham blue chip. Kita bisa lihat di sini ada perusahaan dari BCA, ada Indofood, ada juga Astra International. Untuk saham second liner, dari perbankan kita bisa melihat ada CMB Niaga, ada Kalbe, ada Ciputra. Untuk saham third liner, ada Bank Banten, ada PT Bumi Resource Tbk, dan Dharma Henwana. Berikut ini adalah volatilitas dari masing-masing saham yang telah saya sebutkan sebelumnya. Tampilan candlestick ini hanya sebagai contoh saja, bukan berdasarkan perdagangan bursa terakhir. Pada saham DBCA, fluktuasinya cenderung stabil. Kita bisa melihat dari pergerakannya, naik secara teratur dan turun secara teratur. Pada saham second liner, saya ambil dari contoh Kalbe, ini kita bisa lihat pergerakannya agak sedikit fluktuatif. Sementara pada saham trade liner, kita bisa lihat di sini saya mengambil contoh dari saham Bumi. Di sini tidak ada transaksi. Strip, kemudian hadir, ada transaksi, strip, kemudian dia naik, lalu turun, naik, turun, kemudian dia naik sampai batas sini, lalu kemudian turun dan tidak ada transaksi sama sekali. Ini merupakan contoh dari saham ketiga yang bisa disebut juga dengan saham gorengan, karena mudah dibuat oleh market maker. Ada 3 strategi dalam berinvestasi yang cukup terkenal. Yang pertama, ada value investing. Value investing berfokus pada saham berfundamental kuat dengan nilai intrinsiknya yang masih di bawah harga wajar atau sedang trade diskon. Biasanya, perusahaan yang masuk kriteria ini adalah perusahaan yang sudah mapan dan terpercaya. Kita bisa melihat harga terdiskonnya dari nilai PBV, Price Book Value. Value investor akan menilai saham berdasarkan faktor earning, dividen, book value, dan cash flow yang baik. Strategi yang sederhana namun membutuhkan kesabaran untuk mendapatkan return di masa depan. Return yang diperoleh dari value investing adalah capital gain dan dividen. Yang kedua, ada growth investing. Growth investing berfokus pada saham-saham yang berasal dari perusahaan bertumbuh secara konsisten dan menghasilkan laba di masa depan. Biasanya perusahaan yang masuk kriteria ini adalah perusahaan yang rajin berinovasi dan berekspansi. Belum mapan sepenuhnya seperti industri teknologi baru. Berbeda dengan value investing, harga saham growth investing biasanya mahal, karena harga saham yang melebihi dari nilai intrinsiknya. Investor growth investing
umumnya berfokus pada return yang diperoleh dari capital gain. Yang terakhir, ada income investing. Berfokus pada saham yang membagi dividen secara rutin untuk mengurangi risiko dari fluktuasi saham yang cukup tajam. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pendapatan rutin dari saham. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.